kita udah mulai. Jadi tadi udah ngeliat makanannya. Sambil makan kita akan mulai berbincang-bincang sama kayak tadi, sama kayak video sebelumnya. Nah, kali ini kita pengen ngomongin, sorry ini ditaruh dulu. Kali ini kami berdua pengen ngomongin awal mula adanya Haru, juga gimana cara kami berdua yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang dunia penerbitan mulai mencari buku-buku untuk diterbitkan. Bener nggak? Bener. Jadi itu yang pengen kita omongin. Jadi mari kita mulai dari sekarang. Mari kita makan. Oh iya, mari kita makan. Jadi apa nih yang pengen dibahas dulu? Sambil kita makan. Kenapa sih pengen menerbitkan buku? Agak keras sedikit, siapa tahu nggak kedengeran. Kenapa sih pengen menerbitkan buku? Kenapa pengen menerbitkan buku? Pertanyaan dari awal agak susah. Tolong dijawab sendiri dulu. Kalau dari aku sendiri, pas kecil itu aku sangat suka buku, dan akses untuk membeli buku berhubung tinggal di kota kecil itu sangat susah, dan kayak baru mengenal buku itu pas SMP. Pas kecil itu kenalnya majalah, bener-bener kenal buku itu pas SMP. Untuk beli itu harus harus yang nabung dulu. Kalau itu jelas ya, semua orang pasti harus nabung dulu. Cuma akses untuk membeli buku itu biasanya ada di depan sekolah. Nah, depan sekolah itu buku-bukunya tuh cuma dikit. Cuma dari pas aku dulu mulai baca buku, jadi kayak berhubung dari kota kecil kan kayak informasi tentang segala sesuatu itu kan terbatas ya. Dari setelah baca buku itu kayak, ternyata di sana ada kayak gini loh. Ternyata tuh ada konflik kayak gini, ternyata ada pengalaman yang mengasihkan gitu loh saat membaca buku. Dan dari buku juga itu kayak ngerti kalau misalnya ada seseorang melakukan sesuatu atau apa, jadi kayak panduan kita harus gimana sih, kayak meningkatkan simpati dan empati gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Andri sendiri? Karena pengen membaca buku yang aku pengen baca. Kan pasti di sini di Indo itu pasti ada beberapa buku yang nggak ada gitu loh, yang pengen ku baca dan ternyata nggak ada. Oh iya, ngerti ya, bener. Jadi aku pengen membaca apa yang pengen ku baca. Apalagi kalau baca bahasa asing kan harus mikir dulu ya, bukannya refreshing tapi malah bakal jadi pusing makanya. Jadi pengen baca apa yang pengen ku baca, makanya pengen menerbitkan buku. Jadi karena itu lebih simpel kayaknya jawabannya dan lebih singkat, jadi bisa cepat makan. Oke, mari kita lanjut ke topik berikutnya. Aduh, udah malam ya ini. Ini jam 10 malam by the way. Topik berikutnya adalah kami berdua ini kan, maksudnya kami sama sekali nggak pernah tahu gimana dunia penerbitan itu kayak. Perkenalkan dulu dong. Oh iya, oke. Namaku adalah Lia Indra Andriana. Aku adalah pendiri dari Penerbit Haru, pendiri pertama Penerbit Haru. Saat sekarang ini kerjanya sebagai editor akuisisi, jadi lebih banyak untuk mencari naskah, juga untuk strategi penerbitan kedepannya. Terus kalau aku sendiri dibilang pendiri nggak bisa, tapi karena aku diajak Lia untuk mengerjakan naskah-naskah Jepang terutama, jadi aku bisa dibilang editor akuisisi untuk naskah Jepang. Oke. Sekian perkenalannya yang agak terlambat ya. Oke. Sekarang topik yang pengen kita bahas banget hari ini adalah gimana sih cara untuk, bukan cara sih, kayak kita sharing dulu waktu kita awal untuk mencari buku-buku asing itu gimana caranya. Jadi dari aku sendiri, aku nggak ada background dari dunia penerbitan buku, kecuali adalah aku pernah nerbitin buku di beberapa penerbit lain, jadi aku adalah penulis. Sedangkan Kak Andri sendiri juga sama sekali nggak ada background di buku. Sama-sama nggak ada background di buku, dan nggak ada modal apa-apa ya, modalnya ya nekat ya kita berdua. Iya bener. Dan googling udah. Nah itu sebenarnya alasan utama untuk mendirikan Haru itu adalah aku dulu sangat suka sama budaya Korea, K-pop, K-drama, terus bahasanya sejak kuliah itu belajar bahasa secara otodidak, kadang juga les. Cuma terus kan berhubung aku suka banget sama buku, terus mikir kok buku di Indonesia ini nggak ada ya dari bahasa Korea yang diterjemahin, tapi bukunya itu yang ceritanya kayak drama Korea dalam artian ringan,
selama ini tuh waktu pas dulu itu yang ada adalah buku-buku sastra dari Korea maupun dari Jepang. Jepang juga gitu sih kan, drama Jepang pas itu tahun 90-an kan rame banget. Tokyo Love Story, terus apalagi deh aku lupa. Strawberry on the Shortcake. Nah itu yang aku ingat. Jadi gitu. Kan dulu terkenal banget, tapi buku-bukunya nyaris nggak ada. Kalau komik kan banyak kan, kalau Jepang komik banyak, tapi buku-bukunya itu yang nyaris nggak ada. Jadi kenapa nggak ada yang nerbitin? Jadi ya udah, karena aku pengen baca ya terbitin sendiri lah. Tapi awalnya untuk cara nerbitin itu kan berhubung kami berdua nggak tahu, jadi yang kulakukan pertama kali adalah aku googlingnya dengan keyword kalau nggak salah Korean books. Kalau kamu sendiri yang pertama kamu lakukan apa? Pertama aku lakukan adalah, karena berhubung waktu itu udah ada Lia, jadi aku yang mulai sebenarnya. Jadi udah tahu apa keywordnya, yaitu mencari agen literasi di Jepang. Jadi pas itu aku udah langsung nemu keywordnya adalah literary agent Japan. Jadi ada beberapa yang aku temuin. Dan tunggu, sebelum itu aku mau cerita dulu. Kan aku nulis Korean books ya. Yang keluar itu ternyata bukan buku-buku novel yang dalam bayanganku, tapi adalah buku pelajaran bahasa Korea. Jadi kayak buku pelajaran bahasa Korea kayak tata bahasa ataupun peribahasa. Nah itu. Nah setelah agak lama mencari, pokoknya lama lah, beberapa bulan, aku baru tahu ternyata ada agen literasi. Nah itu baru tahu ada istilah itu gitu loh. Ternyata pekerjaan seperti itu ada. yang mereka bertugas untuk membantu para penerbit untuk mendapatkan buku. Agen literasi itu sejenis maklar. Kalau misalnya maklar tanah ya memperkenalkan sebuah produk, yaitu tanah, dari penjual ke pembeli. Nah agen literasi ini juga memperkenalkan buku ke penjual, yaitu negara asalnya, ke pembeli, yaitu negara yang penerbit yang pengen nerbitin buku itu. Dan waktu aku ketemu agen literasi itu pertama kali, yang pertama aku tanyakan adalah aku pengen buku ini nih, kalau nggak salah dulu bukunya My Name is Kim Samsun, tahu nggak? Dulu aku sangat suka sama dramanya. Setelah tahu itu dari buku, terus itu aku tanyain, aku pengen tahu nih tentang buku ini. Kalau aku ini penerbit dari Indonesia, kalau aku pengen nerbitin ini di Indonesia, gimana sih caranya? Dia yang ngejelasin, si agent ini yang ngejelasin dari awal. Jadi kayak bener-bener gitu, kayak ngajarin anak kecil ya. Sampai setelah itu dia baru kirim naskahnya dulu, minta kita review gitu. Dan itu timbul masalah selanjutnya, yaitu kan aku sendiri meskipun nggak bisa bahasa Korea, suka sama Korea, kan aku nggak ngerti bahasanya ya, jadi gimana? Itu problem selanjutnya. Jadi ya bisa dibilang kita ini learning by doing sih, kayak bener-bener sama sekali yang nggak tahu dan modal nekat dengan modal dengkul, bukan modal dengkul, modal googling. Tapi sebenarnya pas My Name is Kim Samsun itu sejujurnya aku nggak nge-review, kita nggak nge-review, soalnya dramanya aja udah keren, jadi harusnya bukunya keren dan kan alurnya pastinya sama kan, jadi ya ngapain di-review. Terus setelah itu baru tanya, aku mau beli gimana caranya? Terbitnya di Indo, gimana caranya? Gitu. Bahkan untuk beli pun kita tanya ya caranya gimana. Setelah itu yang lucu lagi gini, pas mau beli, terus akhirnya kita tanya, kita mau beli nih gimana caranya? Terus setelah itu dia ngasih tahu gini. Terus dia ngasih tahu nih, kita jualnya segini nih. Mahal ternyata. Sesuatu yang nggak aku sangka-sangka. Apalagi ya? Oh iya, tapi akhirnya dealnya dapet sih. Untuk yang Jepang sendiri juga kejadiannya pas itu mirip juga, tapi lebih apes lagi karena udah deal nih, udah deal harga, udah semuanya deal, cuman tinggal kontrak. Terus waktu itu entah kenapa tiba-tiba penulisnya yang nggak mau ngelisensi ke Indonesia. Oh iya ya? Ingat nggak? Oh ada ya? Waktu itu pengen ngelisensi buku kayak kalau nggak salah fotobooknya artis Korea deh. Iya benar. Fotobooknya artis Korea. Terus penulisnya yang nggak mau itu dilisensi. Jadi ya udahlah. Jadi dulu awalnya minta bantuan ke Andri itu juga untuk mencari buku Jepang tentang Korea. Bayangkan segitu cintanya aku sama Korea sampai kayak gitu.
Udah dia senang-senang ya, tiba-tiba dia bilang nggak mau. Tapi kayak gitu beberapa kali terjadi sih. Terus kenapa kok terus mengembangkan ke Asia, ke negara-negara yang lain? Oh, tambahan kalau sama Jepang dulu aku nggak bisa hubungin sendiri karena tiap kali di email pakai bahasa Inggris mereka nggak ada yang jawab. Ya, Dan akhirnya aku nemu agen yang mau menjawab meskipun kami pakai bahasa Inggris. Yang agen pertama itu yang akhirnya penulisnya menolak itu pas itu aku kontaknya pakai bahasa Jepang. Oh, oke. Dan Aku malah agak lupa sebenarnya. itu aku kontaknya pakai bahasa Jepang dan entah kenapa kelihatan banget kalau mereka nggak profesionalnya, nggak tahu kenapa. Nah ini sebenarnya agen yang berjalan sampai sekarang ini adalah agen kedua, bukan agen pertama yang aku hubungin. Aduh, ini enak banget. Oh ya, tambahan, Kak Andri itu dulu 8 tahun tinggal di Jepang, makanya bahasa Jepangnya lancar juga sebagai penerjemah. Pokoknya double-double lah karena itu. Karena itu. Ya, semuanya double-double. Gitu. Gitu. Gitu Nah, kenapa Asia? Kenapa selain Jepang, Korea masih pengen negara-negara lain? Karena Malaysia lah, India lah. aku sendiri ngerasa sastra Asia ini sangat banyak gitu loh, sangat deket sama kita. Cuma kayak sepanjang pengetahuanku nggak banyak penerbit yang garap bener-bener fokus gitu loh. Kayak Thailand, kalian pasti ada pernah tahu drama-drama Thailand yang lucu banget kan. Nah itu yang pengen aku terbitin di Indo. Soalnya filmnya aja di sini oke gitu loh. Harusnya novelnya iya dong oke. Gitu mikirnya. Termasuk Ada kendala nggak ya pas Mandarin. nerbitin Thailand? Kalau Thailand itu harus cuma nerbitin 2. Prosesnya itu 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah, sampai kita minta extend. Kendalanya adalah tentu aja penerjemahnya. Penerjemahnya susah banget. Jadi makanya nggak heran nggak ada penerbit yang mau itu ya. Maksudnya nggak ada yang ngelirik Thailand ya karena itu sebenarnya. Penerjemahnya susah. Tapi mungkin lain kali bisa kita coba ini sih. Cari buku-buku Thailand yang udah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Cuma ya doakan. Cuma kalau sekarang ya itu penerjemahnya susah banget. Cuma kalau dipikir dulu waktu mencari penerjemah Korea juga susah banget. Untung punya temen dulu yang sangat membantu itu Kak Tats. Kak Tats itu dulu nulis bareng aku Survivor. Nah dia punya temen atau temennya temen dia yang kuliah sastra Korea. Nah namanya Putu Pramania. Nah Putu ini yang sejak awal bantu Haru untuk soal Merit Antiven, terus ada beberapa yang lain juga karena saat itu nerbitin cari penerjemah bahasa Korea tuh susahnya minta ampun, gak kayak sekarang gitu. Terus kedepannya nih mau dibawa kemana penerbit Haru ini, sastra Asia ini? Pengennya ya tetap fokus di Asia ini dalam pengertian nggak cuma pengen novel, tapi lebih ke yang lain-lain gitu loh. Kayak baru-baru ini kan Haru nerbiti A Piece of the Moon itu dari Korea, itu bukan novel, itu nyebutnya esai kayak sejenis prosa. Nah kedepannya pengen ngenalin yang di Korea atau yang di Jepang itu terkenal dan memang waktu dibaca banyak orang itu give impact banget. Nah itu yang pengen diterbitin di Indonesia itu. Oke. Kalau dari yang bahasa Jepang sendiri sih pengennya apa ya, pengennya dibawa ke sastra yang nggak cuman menghibur tapi bisa pengen memberikan apa ya, topik pemikiran gitu loh. Biar nggak cuman baca selesai tapi ada sesuatu yang bisa diambil dari naskah itu. Kayak apa tuh? Kayak misalnya Absolute Justice itu aduh luar biasa banget. Itu kita jadi mempertanyakan ceritanya tentang apa dulu sedikit aja. Absolute Justice itu ceritanya tentang 5 orang yang bersahabat, tapi 4 dari yang bersahabat ini membunuh satunya karena si satu orang yang dibunuh ini begitu gila dengan hukum. Dia seneng banget menegakkan hukum sampai nggak peduli apapun, yang penting hukum itu ditegakkan.
Nah, Ini ada bunganya, bisa dimakan gak sih? nggak bisa kayaknya. Salah fokus Oke banget. oke lanjut. Nggak tahu nih. Terus setelah itu, nah buku ini tuh mempertanyakan sebenarnya kebenaran sama kebaikan itu batasnya sampai mana sih, gitu loh. Kayak benar itu belum tentu baik, ternyata baik itu juga belum tentu benar, ya. gitu. Iya. Kan biasanya orang kan bilang baik itu udah pasti benar, ternyata enggak juga loh. Ternyata dari buku ini kita bisa tahu bahwa baik itu nggak tentu benar, benar juga belum tentu baik, gitu. Betul. Bentar, minum dulu. Jadi pengenku tuh buku-buku Jepang bisa memberikan sesuatu yang diomongin kayak gitu. Jadi bukan cuman buku-buku entertainment aja, gitu sih. Kalau selama ini ada nggak kayak pengalaman tak terlupakan waktu cari buku Jepang terutama ya? Pengalaman tak terlupakan waktu cari buku. Confession-nya Minato Kanai sih. Kalau misalnya kalian tahu Minato Kanai, dia itu nama yang besar ini banget. agak mundur, nggak terlalu gede. Biasanya kita Minato Kanai itu nama yang cukup besar kalau di sastra Jepang. Dia itu udah menang berbagai macam penghargaan, dia juga udah menulis berbagai macam buku, mungkin ada 10 lebih karyanya dia, dan semuanya diterima dengan baik. Mayoritas bahkan udah dibikin dramanya, udah dibikin filmnya. Nah, waktu ngasih penawaran bahwa kami pengen menerbitkan buku itu, nggak nyangka kalau pada akhirnya diterima, meskipun sedikit bersusah payah dengan membujuk penerbitnya, membujuk penulisnya dengan segala macam rayuan istilahnya, dan akhirnya ternyata diterima juga. Nah, Minato Kanai ini dia sering menulis buku-buku dengan tema yang deket gitu loh sama kehidupan sehari-hari, tapi sedikit dilebih-lebihkan, dan bagaimana itu bisa menciptakan sebuah masalah yang serius. Nah, itu yang paling berkesan sih Minato Kanai gitu. Untuk saat ini, semoga kedepannya ada sesuatu yang lebih berkesan lagi. Dulu sih sebenarnya yang paling banyak kesan pasti pas awal-awal kami cari buku, soalnya kayak meraba-raba kan, gimana nih caranya kita ini bener atau enggak, ini terus apalagi kan penerbit yang relatif baru. Pas itu aku mulai cari buku Korea itu kayaknya Haru sendiri baru nerbitin satu buku, yaitu punya aku sendiri. Kayaknya 2 bulan atau 3 bulan setelah buku pertamaku terbit itu aku udah cari, atau bahkan sebelum itu aku udah cari, aku lupa. Jadi pas awal itu kayak sebenarnya aku lumayan bersyukur ketemu agen literasi yang akhirnya percaya gitu loh sama kita, padahal buku cuma satu, terus kantor aja nggak ada, terus apa ya, pekerjaannya juga cuma satu, aku aja, yang lain itu kayak freelance atau temennya temen atau temen yang terus akhirnya bantu. Nah kayak gitu, kalau ngelihat ke belakang lagi tuh kayak benar-benar bersyukur mereka bisa percaya gitu loh. Terus sih yang pertama itu kayak nyaris nggak percaya sih waktu diterima, karena dikit banget buku yang kita terbitkan ya. Portfolionya tuh nggak ada. Portfolionya nyaris nggak ada, tapi ternyata mereka mau mempercayai, meskipun penerbit kecil, tapi mereka mau mempercayai naskah itu. Dan biasanya emang semua tuh via email, jadi nggak pernah ketemu sama mereka, cuma mereka bisa percaya gitu loh. Jadi dunia perbukuan itu segitu, apa ya kalau ngomong, segitu dibangunnya atas dasar kepercayaan. Bener. Jadi kalau misalnya sekali aja kepercayaan itu dilanggar, udah kredibilitas buku penerbit ini pasti bakal kemana-mana. Karena kalau boleh dibilang nih ya, dunia penerbitan itu sempit banget, gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu sempit banget. Kalau misalnya kita pergi ke book fair, pasti ketemunya bakal orang-orang itu aja. Dari Jepang ya orang ini, dari Korea ya orang ini. Nah kalau misalnya satu aja kita nyalain, aduh itu udah pasti bakal kemana-mana nih. Terus kadang kalau misalnya ada satu penerbit yang melakukan sesuatu terus membuat heboh lah, pada akhirnya akan generalisasi ya. Iya, akan bener. dibilang misalnya negara ini nih, negara ini kayak gini, jangan mau kerja sama negara ini. Wah itu udah gawat banget. Iya, kita ngomongin apa ya sampai ke sana. Kita ngomongin soal dunia buku yang sempit, dan gimana dunia buku itu dibangun atas dasar kepercayaan. Gitu sih. Gitu. Kalau dari aku waktu 20 menit. Kita mau berapa lama? Kebanyakan ya nanti.
Oh ya udah. Oke. Jadi apa lagi? Kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah sebenarnya semua bisnis itu, kalau menurutku ya, semua bisnis itu asal kamu eager to do that, asal kamu kayak bener-bener niat, kayak bener-bener passionmu, atau memang kamu ya niat itu sih, ya Niat pasti sih. ada jalan. Di awal sih pasti susah, kayak nggak tahu harus ngapain. Kalau kayak gitu ya manfaatkan teknologi yang ada, jangan terus asal tanya sama orang. Tadi aku baca kutipan dari founder, kalau nggak salah dia bilang yang menyebalkan itu bukan hari Senin, tapi yang menyebalkan itu pekerjaanmu. Oh iya, Jadi gimana ya maksudnya? berhubung hari Senin. Iya, ini juga berhubungin hari Senin, jadi ngomongin tentang Senin. Jadi semua kerjaan itu kalau semua dimulai dari niat, dan dari niat itu bakal muncul semangatnya. Nah kalau gimana ya? Aku jadi bingung. Dia kan Gimana jadi cara bingung. menyimpulkannya? Intinya sih semua dari niat. Semangat itu pun muncul kalau kamu punya tujuan dan ada niat itu. Jadi kalau bagi kalian yang kayak pengen memulai suatu bisnis ataupun pengen menuju atau punya tujuan sesuatu, ya harus benar-benar niat. Harus benar-benar niat untuk mencari, set your goal ya, untuk menuju ke sana gimana caranya kamu mencapai ke sananya gitu sih. Jadi sekian dulu video kali ini, Karena udah terlalu Karena panjang mungkin. supaya kalian nggak bosen dengan wajah kami berdua. Jadi udah dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ini love ini. Oke. Nah, oke ada dua. Bye.